Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam ya, dan dipakai virtual background-nya. Untuk link VB-nya ada di kolom chat. Nah, Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat semua kan ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan nih untuk menghadiri acara pelatihan TSM pada siang hari ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung aja kita perkenalan dari pemateri grup 1 ITSM. Pertama dari saya sendiri, Siti Filza Nadilah. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Cantika Dewi Fortuna. Perkenalkan, saya Nazmi Ropiani. Dan saya Fadila Mareri. Sebelum masuk ke pemaparan materi nih, kita akan menampilkan video apa sih itu ITSM. Ya, boleh. Fadil, saya screen. Oke. Sebentar ya. In a short video, we'll give you an understanding of the basics in under 2 minutes. So what is IT service management? There are many definitions. For instance, ITIL, a globally popular IT service management best practice framework, defines ITSM as the implementation and management of quality IT services that meet the needs of the business. For me, though, it's simply to just say that IT service management is
to remember is that IT service management is about making your company's IT better. That's better for business operations, better for employees and customers, and I would argue better for the IT department too, with the ultimate aim of improving business performance. On a more practical level, IT service management is a collection of IT management capabilities, often referred to as processes, that enable IT departments to design, create, deliver, support, and manage IT services. The most common of these are incident management. That's dealing with IT issues, usually via a help desk or service desk. Service fulfillment. This is dealing with requests for and providing new IT services, again via a help or service desk. And change management, ensuring that changes to the IT ecosystem are controlled to reduce risk and to hopefully mitigate concerns. So that's all I could cram into this short video. But look out for further fresh service videos where we'll dive deeper into IT service management and our IT services. If you have a learning question about ITSM, leave it in the comment section and I'll try to answer it in future videos. Subscribe to stay updated and I'll see you again next week. Goodbye. Hello and welcome back to ITSM 101. In many ways it's best to create the business case for adopting ITSM rather than just approaching it with Nah, ada satu video lagi nih, teman-teman. Bentar ya. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, saya Arif Saputra. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, saya Arif Saputra, selaku Vice President dari Equin Consulting Services PT Equin Global. Oke rekan-rekan, pada siang hari ini kita akan membicarakan apa itu ITSM. ITSM atau IT Service Management adalah sebuah framework disiplin ilmu yang berbicara mengenai pengelolaan layanan teknologi informasi, baik itu organisasi berupa perusahaan, organisasi nirlaba, pemerintahan, swasta. Misalkan kalian adalah sebagai user, ketika kita komplain ke service desk, kita merasa service tidak ramah, kemudian apa yang diperlukan kita minta ternyata ditanggapi dengan kurang baik, bahkan penyelesaiannya lama. Selain respon dari jawabannya sendiri tidak jelas, maka hal itu akan membuat kita menunggu lama dan bahkan ketika kita tidak tanya, maka tidak ada jawaban dari mereka. Terus hal lain, ketika kita ada perubahan sistem ke service desk, tidak jelas kapan selesainya, tidak jelas kapan jadinya. Nah ini adalah satu tanda bahwa ITSM diperlukan dalam kondisi seperti itu. Di sisi lain, ketika kita sebagai service desk atau help desk, maka kita akan menerima komplain, permintaan, pertanyaan dari user, manajemen, organisasi kita atau perusahaan kita. Nah, kita merasa pertanyaan atau permintaan tidak kunjung selesai, saking banyaknya, seakan-akan waktu yang tersedia tidak cukup untuk kita bisa selesaikan, kita bisa tanggapi dan respon seluruhnya. Nah, sudah gitu, kecenderungannya user sering marah-marah dengan kita, sesuatu yang mungkin masalahnya bukan di IT atau di kita, tapi dilimpahkan pada kita. Nah, hal-hal seperti ini yang terasa seakan-akan kerja itu tidak ada yang menghargai dan akhirnya tidak akan kunjung selesai. Siang malam kita kerjakan pun tidak selesai. Adapun dari sisi manajemen atau pimpinan perusahaan bisa jadi menanyakan kepada IT atau paling tidak kepada manajer service desk, apa yang selama ini sudah dikerjakan. Jangan-jangan IT tidak bekerja atau tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada laporan, ketika ditanya satu hal maka perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menjawab atau memberikan laporan. Lain halnya dari sisi IT support atau yang sering kita kenal sebagai second level. Ketika kita perbaiki sesuatu
suatu komplain selesai, tapi esok harinya atau lusa muncul kembali problem yang sama, insiden yang sama. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang seringkali kita bingung untuk menyelesaikannya. Kita sudah selesaikan, namun ternyata datang komplain yang sama dari user dan memang insiden itu terjadi. Adapun dari developer atau yang berhubungan dengan perubahan sistem yang kita sebut sebagai change, suatu perubahan bisa jadi menjadi disaster, menjadi sesuatu yang menakutkan ketika sudah menjelang live atau menjelang ke production. Nah, ketika itu di deploy, maka muncullah serangkaian bug ataupun error pada saat dia live. Kemudian ketika diperbaiki, sebagian yang kita perbaiki benar, namun muncul error di tempat lain. Nah, hal-hal ini menjadi nightmare atau disaster yang muncul ketika kita tidak mengimplementasikan IT service management dengan optimal. Semua masalah-masalah yang kita sebutkan tadi dari berbagai perspektif itu bisa diakomodir oleh satu disiplin ilmu yang saya sampaikan sebagai IT service management. Perspektif IT service management sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an. Hanya saja mungkin baru menjadi tren menjelang tahun 2000. Nah, jadi udah pada tahu kan TSM itu apa? Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas satu persatu. Materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan TSM yang akan dibacakan oleh Cantika. Bisa langsung Linux. Nah, apa sih manajemen layanan atau ITSM itu? ITSM itu yaitu Information Technology Service Management adalah suatu cara untuk menyelaraskan antara penyedia layanan TI dengan kebutuhan bisnis organisasi, sehingga mampu memberikan layanan TI lebih efektif serta efisien yang berorientasi kepada kebutuhan bisnis organisasi. Next. Pengantarnya, manajemen layanan TI atau IT Service Management ITSM mengacu pada pelaksanaan dan pengelolaan kualitas layanan TI yang memenuhi kebutuhan bisnis. Manajemen layanan TI dilakukan oleh penyedia layanan TI melalui kombinasi yang tepat dari teknologi, manusia, proses, dan informasi. Penyedia layanan TI tidak bisa lagi hanya berfokus pada teknologi dan organisasi internal mereka. Mereka sekarang harus mempertimbangkan kualitas layanan yang mereka berikan dan fokus pada hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, saat ini teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai sebuah infrastruktur bisnis. Pertimbangannya adalah bahwa tidak ada usaha dewasa ini yang dapat sukses mendunia tanpa dibantu dengan dukungan teknologi. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi dianggap sebuah supporting function, namun sudah bergeser menjadi firm infrastruktur atau yang kerap sebagai business service. Next. Nah, di sini ada bagian dari business service. Business service terbagi jadi 3. Yang pertama ada business proses 1, business proses 2, dan business proses 3. Dan mereka terbagi lagi menjadi 2, yaitu IT Service X dan IT Service Y. Mereka bergabunglah menjadi IT Asset dan Research. Next. Nah, permasalahan apa sih yang ada di Business Manager dan IT Manager? Nah, adapun permasalahannya, yang pertama, perencanaan strategis IT dan bisnis. Lalu ada mengintegrasikan dan menyelaraskan IT dan tujuan bisnis. Melakukan perbaikan terus-menerus, mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi TI. Lalu mengoptimalkan total cost of ownership. Lalu ada mencapai dan menunjukkan return of investment. Dan menunjukkan nilai bisnis TI.
Lalu mengembangkan kemitraan bisnis dan IT, meningkatkan keberhasilan proyek, outsourcing, insourcing, dan smart sourcing. Lalu ada menggunakan IT untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Ada juga menyampaikan layanan TI yang berorientasi bisnis, lalu mengelola perubahan bisnis dan TI yang senantiasa terjadi, lalu yang terakhir mendemonstrasikan tata kelola TI yang sesuai. Next. Tujuan service management. Berikut merupakan tujuan dari manajemen service. Yang pertama, memastikan bahwa layanan IT ini sejalan dengan kebutuhan bisnis dan secara aktif mendukung bisnis. Lalu yang kedua ada layanan TI yang mendukung proses bisnis sangatlah penting, tetapi semakin penting juga bahwa TI bertindak sebagai agen perubahan untuk memfasilitasi transformasi bisnis. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Nazmi Robiani. Oke, selanjutnya ada availability management, yang dimana availability management itu merupakan kemampuan untuk menjalankan fungsi pada saat dibutuhkan atau dalam suatu periode waktu. Tujuannya sendiri itu untuk memastikan bahwa layanan memberikan tingkat ketersediaan yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengguna. Lalu kemampuan layanan TI juga berfungsi untuk menjalankan fungsi yang disepakati saat diperlukan. Lalu di sini ada proses dari availability management. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, untuk aktivitasnya sendiri itu menegosiasikan dan menyetujui target yang dapat dicapai untuk ketersediaan, merancang infrastruktur dan aplikasi yang dapat memberikan tingkat ketersediaan yang diperlukan, lalu memastikan bahwa layanan dan komponen dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur ketersediaan. Dan yang terakhir, untuk pemantauan, analisis, dan pelaporan ketersediaan. Di sini ada beberapa komponen dari availability management aspect of availability, yang dimana availability itu merupakan kemampuan layanan untuk melakukan fungsi yang disepakati saat diperlukan. Untuk menentukan availability itu terdapat rumus, yaitu agree service time dikurang downtime dibagi agree service time dikali 100. Lalu untuk menentukan reliability itu dengan cara availability time in hours dibagi number of bricks. Lalu yang reliability MTBF in hours-nya itu availability time in hours dikurang total downtime in hours dibagi number of bricks. Nah, reliability itu sendiri merupakan ukuran seberapa lama layanan dapat melakukan fungsi yang disepakati tanpa interupsi. Hal ini sering diukur dan dilaporkan sebagai waktu rata-rata antara insiden layanan, yaitu MTBSI, atau waktu rata-rata antara kegagalan, MTBF. Nah, juga ada komponen yaitu ukuran seberapa efektif layanan dapat dikembangkan normal kegagalan dengan rumus total downtime in hours dibagi number of service days. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu terdapat situasi di mana layanan 24 kali 7 jam telah berjalan selama 5,020 jam dengan 2 kali terhenti yang masing-masing 6 jam dan 14 jam. Maka perhitungannya sebagai berikut, availability-nya yaitu 5,020 jam, yang 6 jam ditambah 14 jam, lalu dibagi yang AST-nya dikali 100, lalu dapat hasil 99,60%. Untuk reliability-nya yang MTBSI 5,020 dibagi 2, karena ada 6 dan 14 jam, dapat 2,50 hour. Untuk yang MTBSI 0,020 jam dikurang 14 dibagi 2, dapat maintainnya 14 bagi 2 yaitu 10 jam. Selanjutnya ada service level management, bisa dijelaskan oleh Ica.
Lanjut service level management. Service level management itu merupakan sebuah proses negosiasi, persetujuan, dan mendokumentasikan target layanan TI yang sesuai dengan bisnis, dan kemudian memantau dan melaporkan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan tingkat layanan yang disepakati kepada user. Service level management merupakan salah satu elemen dari service delivery. Service delivery adalah pelaksanaan dari disiplin-disiplin dalam framework of ITIL sehingga layanan bisnis IT dapat berjalan. Next. Apa sih tujuan dari service level management? Yang pertama itu ada untuk memastikan bahwa tingkat layanan TI yang disepakati disediakan untuk semua layanan TI saat ini dan masa depan. Lalu yang kedua ada service level management dirancang untuk menjaga dan memperbaiki kualitas pelayanan dan mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh user. Next. Nah, berikut adalah proses dari service level management. Yang pertama ini ada bagian dari business service catalog. Bagiannya ada business process, lalu ada payroll, dan business process. Nah, payroll ini dibagi lagi menjadi 4. Dia ada network service, lalu ada email service, application service, dan storage service. Nah, habis itu tergabung oleh OLA. Di antaranya ada service desk, hardware, software, application, dan storage. Lalu bagian IT infrastruktur ini tergabung lagi oleh UPC, yaitu ada eksternal dan supplier. Next. Nah, apa aja sih proses service level management? Terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama ada SLA atau Service Level Agreement. SLA ini adalah perjanjian tertulis antara penyedia layanan TI dan pelanggan TI yang mendefinisikan secara kuantitatif dan kualitatif layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, target layanan utama, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada UC atau Underpinning Contract, yaitu adalah kontrak formal antara penyedia layanan TI dan ketiga pihak yang meliputi penyampaian layanan yang mendukung TI, organisasi dalam penyampaian layanan mereka. Lalu yang ketiga ada SLR atau Service Level Requirement. Ini adalah dokumen yang dimiliki oleh pemilik layanan yang terdiri dari rincian tingkat layanan yang diinginkan. Nah, SLR ini biasanya digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan SLA, tetapi tidak menjadi bagian dari organisasi yang sama yang membantu penyediaan layanan. OLA dirancang untuk mengatasi dan memecahkan masalah TI dengan menetapkan seperangkat kriteria tertentu dan menentukan rangkaian layanan TI tertentu yang masing-masing departemen bertanggung jawab. Lalu ada SIP atau Service Level Program, adalah sebuah rencana atau program yang dibuat untuk diperbaiki aspek layanan TI-nya. SIP ini sering dikembangkan sehubungan dengan ketersediaan dan manajemen kapasitas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Filzah. Ya, selanjutnya ada application management. Application management ini adalah proses siklus hidup untuk aplikasi perangkat lunak yang mencakup cara aplikasi beroperasi, pemeliharaan, kontrol versi, dan peningkatan dari awal hingga akhir. Melakukan manajemen kejadian atau peristiwa sehari-hari untuk sistem di bawah kendalinya. Pelatihan service desk dan staf operasional dalam event management. Next. Nah, di sini ada fungsi application management, ada 5, yaitu yang pertama, memberikan panduan kepada operasi TI tentang cara terbaik untuk melaksanakan manajemen operasional aplikasi yang sedang berlangsung. Yang kedua, ada menyediakan sumber daya aktual untuk mendukung siklus hidup ITSM. Yang ketiga, ada penjaga pengetahuan dan keahlian teknis terkait dengan pengelolaan aplikasi, baik dibeli atau dikembangkan di rumah. Yang keempat, ada integrasi siklus hidup manajemen aplikasi ke dalam ITSM lingkaran kehidupan. Nah, fungsi yang terakhir ada bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi sepanjang siklus hidupnya. Next. Nah, di sini ada tujuan application management.
Tujuan yang pertama ada untuk membantu mengidentifikasi persyaratan fungsional dan pengelolaan untuk perangkat lunak aplikasi untuk mendukung proses bisnis organisasi. Yang kedua, membantu dalam desain dan penyebaran aplikasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu membantu dalam dukungan, pemeliharaan, peningkatan aplikasi yang berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada stakeholder utama dalam application management. Stakeholder yang pertama itu ada manajer aplikasi atau analis aplikasi. Memiliki proses application management dan mengelola siklus hidup aplikasi secara keseluruhan. Nah, biasanya akan ada satu analis aplikasi atau tim analis aplikasi dalam setiap aplikasi utama. Bertanggung jawab untuk melakukan analisis kesenjangan keterampilan dan memperoleh keterampilan atau staf yang dibutuhkan. Stakeholder yang kedua ada pemilih unit bisnis. Anggota staf tingkat bisnis yang melihat aplikasi dan application management dalam hal keuntungan bottom line, peningkatan produktivitas, dampak pada pendapatan, dan peningkatan posisi kompetitif. Next. Nah, yang ketiga ada developer. Kelompok profesional TI ini bertanggung jawab atas desain, pengembangan, penerapan, integrasi, keamanan, dan pemeliharaan aplikasi. Nah, stakeholder yang terakhir ada pengguna aplikasi, yaitu untuk memberikan umpan balik tentang produktivitas dan kinerja, dan masalah utama bagi pengguna termasuk privasi dan keamanan aplikasi. Di sini ada application management lifecycle. Ya, bisa dilihat sendiri. Next. Nah, kayaknya gimana nih? Masih pada semangat nggak teman-teman? Masih dong. Kayaknya kita game dulu kali ini ya, biar nggak pada ngantuk ya. Yuk kita main Kahoot dulu yuk. Boleh, game dulu. Coba linknya ya, nanti ada di kolom chat. Sebentar ya di ini dulu. Oke, Kak. Udah kelihatan belum screen-nya? Udah. Ayo teman-teman bisa join Kahoot-nya ya. Ayo nih, baru ada satu nih yang join. Fadil bayar utang. Siapa nih? Mana nih, kok hilang tadi Fadil bayar utang? Oh, ini udah ada satu nih. Alif A. Oh, udah dibayar utangnya. Baik-baik.
Ada lagi nih nickname. Lucu-lucu ya namanya ya. Ada Rich Aunty. Waduh, seru nih. Yang belum join ditunggu join. Baru ada 6 orang nih. Kok berkurang? Kok ini berkurang ya pesertanya ya? Yuk, join yuk. Ditunggu nih sampai jam 1.50. Ditunggu 2 menit lagi ya untuk sampai jam 13.50. Wah, banyak nih. Ayo yang belum. Yang belum boleh join ya. Satu menit lagi nih teman-teman. Udah 1.50 nih, kita mulai aja kali ya. Ininya takutnya di lock ya, yang buat mau masuk dulu sekarang. Sebelum Yang di belum lock. join, nanti join dulu. Oke, dimulai sekarang aja ya, udah di lock ya.
Wah, pertanyaan pertama nih. Siapa Pertanyaannya susah, materi guys. yang paling ganteng? Siapa tuh? Siapa ya? Banyak. Wih, jawabannya Padil. Ada yang jawab Pilja. Jawab Filja. Next, Kak. Oh iya. Keyboard Selo. Oke. Nah, yang pertama ada Feby nih, urutan pertama. Ada berapa materi nih hari ini? Berapa ya? Berapa, ayo. Empat. Oke, baik yang mana nih? Wih, di urutan pertama masih ada Feby nih, guys. Pertanyaan ketiga nih, berapa hari lagi menuju 2022? Apakah masih Feby? Oh, sudah tergantikan nih. Jadi Mayang. Kapan COVID datang ke Teliu? Ada yang jawabnya Mater 2020 ya. Ya, Mayang tergantikan jadi Alif nih. Dengan skor 3-3. Gila, Alif keren. Siapa yang membuat kamu kuat? Wih, jawabannya Gala. Posisi pertama masih ada Alif nih. Next. Siapa yang cita-citanya jadi Rich Auntie? Wih, jawabannya adalah Mayang. Posisi pertama ada dimenangkan oleh Alif. Posisi kedua oleh Mayang. Yang ketiga nickname. Ini siapa ini? Ya, Alif ada sepatah kata, dua patah kata. Jangan lupa hadiahnya. Gitu. Oke. Nanti untuk hadiahnya bisa ngepisi Fadil ya, Alif. Gimana nih, guys? Seru nggak nih gamesnya? Seru dong. Seru ya. Seru.
Oke, kita lanjut materi lagi nih ya. Materi selanjutnya yaitu tentang akses manajemen yang akan dibacakan oleh Nazmi. Oke, kita lanjut ke materi lagi, yaitu akses manajemen. Akses manajemen merupakan proses pemberian hak kepada pengguna yang memiliki wewenang untuk menggunakan layanan, sekaligus mencegah akses ke pengguna yang tidak memiliki wewenang. Beberapa organisasi menyebutnya manajemen hak atau manajemen identitas. Akses manajemen juga digunakan untuk menjamin suatu layanan IT di sebuah organisasi memenuhi syarat-syarat confidentiality, integrity, dan availability, yaitu CIA. Akses manajemen ini mengatur, mengontrol, dan juga mengaudit akses terhadap layanan sehari-hari. Akses manajemen tidak mengatur polisi mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, akan tetapi polisi sendiri diatur di service design pada proses information security management. Selain itu, access management juga tidak mengatur availability akses terhadap layanan, karena availability sudah diatur sebelumnya pada service design pada proses availability management. Nah, di sini information security management plus availability management itu sama dengan access management, di mana different roles, implementasi, kontrol, dan audit berdasarkan roles. Tujuannya sendiri adalah menyediakan hak bagi user untuk dapat mengakses suatu layanan atau layanan kelompok dan mencegah hak akses terhadap user yang tidak memiliki otorisasi. Ruang lingkupnya sendiri ada 3. Yang pertama, access management melaksanakan untuk membuat sesuai dengan kebijakan dan manajemen keamanan informasi yang ada. Hal ini berguna untuk mengelola kerahasiaan data dan informasi, integritas, juga ketersediaan data. Yang kedua, access management memastikan hak akses user dalam suatu layanan, namun access management tidak menjamin bahwa layanan dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, memungkinkan adanya satu kontrol dalam manajemen operasi IT yang dijalankan oleh semua manajemen baik dari teknik maupun aplikasi. Untuk tahapannya sendiri itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada requesting access, yang kedua ada verification, yang ketiga ada providing rights, yang keempat ada monitoring identify status, yang kelima ada logging and tracking access, yang keenam ada removing or restricting right. Nah, untuk penjelasannya sendiri, tahap yang pertama requesting access itu pada tahap ini ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya, yaitu ada service request for change, dan request fulfillment system. Yang kedua ada verification, yang dimana proses pada tahapan ini tuh verifikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan user dalam membuat request. Verifikasi yang dilakukan dalam akses manajemen sebagai berikut, yaitu ada verifikasi user dalam requesting access. Yang kedua ada verifikasi dalam memiliki keabsahan dari suatu persyaratan layanan tersebut. Terus tahapan yang ketiga yang providing rights, yaitu access management tidak memutuskan siapa yang berhak dalam mengakses suatu layanan teknologi informasi, akan tetapi melaksanakan kebijakan dan peraturan selama service strategi dan service design. Access management hanya berfokus pada memberlakukan keputusan dalam hal pemberian dan pembatasan akses oleh user. Lalu tahapan yang keempat ada monitoring identify status, yang dimana sebagai user yang bekerja dalam suatu organisasi, identitas statusnya akan selalu berubah dan membutuhkan akses service. Dalam hal ini, identitas status juga akan memberikan informasi bahwa user mana saja yang berhak untuk diberikan hak aksesnya. Perubahan identitas status dari user yakni sebagai berikut, yaitu ada job change, ada promotion or demotion, transfer, resignation or death, retirement, disciplinary action, dan dismissal.
Yang kelima ada Login and Tracking Access. Access Management bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak akses yang sudah diberikan kepada user sudah digunakan dengan benar atau tidak. Access Management juga melakukan monitoring dan mendeteksi upaya user yang tidak berwenang untuk melakukan login untuk mengakses suatu layanan TI tertentu. Dan yang terakhir ada Removing Restricting Rights. Hak-hak akses user dalam mengakses suatu layanan TI sesuai dengan role dan identitas status. Jika user sudah tidak dalam masa periode waktu penggunaannya, otorisasi untuk hak akses tersebut akan dicabut. Removing or restricting rights biasanya dilakukan dalam keadaan bisa death, resignation, dismissal, transfer, or travel. Nah, untuk contohnya sendiri tuh, jadi setiap layanan pasti membutuhkan akses. Contoh layanannya ada permintaan data, layanan untuk reset password, dan lainnya. Pada kasus industri perbankan, yang dimana industri tersebut sangat mengandalkan kepercayaan jika akses ke data-data perbankan bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan lebih jauh lagi data-data tersebut mengandung akses ke data pribadi atau akun pribadi nasabah. Nah, dari hal tersebut, semua bank menggunakan pengamanan berlapis dalam rangka meminimalisasi risiko. Pengamanan berlapis akses pada bank yang dimana jika ingin melakukan transaksi di atas 50 juta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari supervisor teller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filza. Nah, selanjutnya ada technical support. Technical support ini merupakan layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk membantu mengatasi masalah klien dalam penerapan, pemakaian, dan konfigurasi perangkat keras ataupun perangkat lunak. Technical support pada umumnya diberikan dalam bentuk email, tiket, SMS, chat, website, maupun layanan telepon. Next. Di sini ada tingkatan pada technical support. Tingkatan yang pertama ada multi-tier technical support. Nah, di dalam multi-tier technical support ini ada 3 level. Level yang pertama yaitu primary level, yaitu garis depan yang berada di dalam tingkat layanan dalam tingkat dukungan teknis. Contohnya itu ada customer support. Nah, personel yang ditempatkan di level ini, dia itu minimal harus memiliki pengetahuan umum tentang produk yang ditangani seperti instalasi dan konfigurasi standar. Nah, untuk tugas personel ini itu mengumpulkan informasi dari pelanggan dan menganalisis gejala untuk mencari tahu dasar masalah yang umum seperti reset username, unblock IP address, memperbaiki info subscription, dan lain sebagainya. Nah, jika masalah pada level 1 ini belum ditangani, maka akan dialihkan ke level 2. Next. Nah, level 2 ini merupakan secondary level, yaitu personilnya harus memiliki kemampuan advance dan sertifikasi khusus dalam penanganan teknis produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Level 2 ini menganalisa data yang diperoleh dari level 1. Berbagai tugas dari personel level 2 ini dalam penanganan masalah meliputi pergantian perangkat keras, perbaikan operation system, dan perangkat lunak, diagnostik lengkap, melakukan remote ke sistem klien untuk penanganan lebih dalam. Next. Nah, di multi-tier technical support level 3 yaitu tertiary level, yaitu memiliki spesialis teknis yang sangat mumpuni dan pengalaman untuk menangani sistem kritis. Level 3 ini bekerja sama dengan level 1 dan level 2 untuk menganalisa masalah dan pengumpulan informasi. Nah, tapi di level 3 ini dapat menghubungi klien secara langsung. Nah, selanjutnya level 3 ini ada melakukan evaluasi, analisis, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru. Masalah-masalah yang sudah dipecahkan di level 2
serta merancang ulang sistem sesuai kebutuhan klien. Jika diperlukan, maka level 3 ini bisa menangani masalah dengan on-site. Lalu, jika suatu masalah ini berakar dari sumber perangkat lunak atau kelemahan desain perangkat keras, maka personel level 3 memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan developer produk tersebut. Nah, personel level 3 ini memiliki kemampuan untuk konfigurasi ulang, instalasi ulang, dan merancang program tambahan dengan tetap mempertahankan integritas data di sistem klien. Next. Nah, pada tingkatan yang kedua ada MSP, yaitu Managed Service Provider. Secara umum, MSP ini merupakan perusahaan yang memberikan dukungan teknis menyeluruh untuk suatu produk atau untuk keseluruhan sistem di perusahaan klien. Perusahaan MSP ini dapat memberikan dukungan hanya untuk produk yang dipasarkan atau yang diproduksi, ataupun memberikan dukungan untuk produk pihak lain. Biasanya perusahaan MSP ini memberikan dukungan teknis untuk produk lain untuk keseluruhan sistem IT klien yang disebut outsourcing technical support. Nah, keuntungan di sisi klien, mereka itu dapat fokus ke bisnis inti perusahaan, sementara masalah IT ditangani oleh perusahaan MSP. Hal ini juga dapat menghemat kebutuhan karyawan, mempermudah birokrasi, dan menjamin sistem dapat berjalan dengan baik. Rata-rata perusahaan MSP adalah rekanan resmi dari produsen atau dari developer produk yang didukungnya. Hal ini memberi jaminan bahwa penanganan teknis bisa sampai ke level developer. Next. Tingkatan yang ketiga ada HSP atau Hybrid Service Provider. HSP ini merupakan lanjutan dari MSP tadi. Perusahaan HSP ini dapat menangani kebutuhan klien dengan cara mendistribusikan program, patch, update, dan lain-lain melalui sistem cloud atau komputasi awan. HSP ini dapat melakukan perawatan berkala dan pengawasan terhadap sistem secara online dan secara real-time. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Fadil. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah resolution dan recovery. Pengertian dari resolution dan recovery itu adalah proses itu dilakukan untuk menetapkan tindakan penyelesaian insiden. Langkah penyelesaian dan penanganan dapat dilakukan oleh unit service desk sebagai pihak yang menerima insiden dari user ataupun staf teknisi yang sedang melakukan kegiatan konfigurasi. Next. Tindakan resolution dan recovery yang pertama adalah meminta dan memandu pengguna melakukan tindakan yang diperlukan secara langsung. Lalu ada meminta staf ahli untuk menangani insiden secara langsung. Lalu yang terakhir adalah meminta pihak ketiga atau supplier dalam menangani insiden terjadi. Next. Dikarenakan waktunya yang ternyata lebih cepat, kita untuk breaknya lanjut saja ya. Lalu ada monitoring dan evaluation. Pengertian dari monitoring dan evaluation itu kegiatan monitoring itu lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali atau mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan dari program tersebut. Next. Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Apabila ditemukan penyimpangan atau kelambanan, maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi,
monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana untuk pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Fungsi monitoring dan evaluasi merupakan satu di antara 3 komponen penting di dalam sistem manajemen program, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan korektif. Next. Menurut ahli yang bernama Dunn pada tahun 1981, monitoring itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, ketaatan atau compliance. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga, laporan atau accounting. Lalu yang terakhir adalah penjelasan atau explanation. Bisa di next. Nah, evaluasi itu merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan di saat atau hasil dari kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol tercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambar tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran pemberian angka dan penilaian. William Dunn tahun 2000. Next. Lalu selanjutnya ada tujuan dari monitoring dan evaluation. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program sedang berjalan untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan juga target. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, alat, atau sebagainya. Next. Nah, secara umum ada 5 tujuan pelaksanaan dari monitoring dan evaluation. Yang pertama adalah mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat. Lalu yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Lalu yang terakhir adalah menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpan dari tujuan. Secara lebih terperincinya, monitoring itu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi, memberikan masukan, mendapatkan gambaran, memberikan informasi tentang metode yang tepat, lalu mendapatkan informasi tentang kesulitan-kesulitan atau hambatan selama kegiatan, lalu memberikan umpan balik, lalu yang terakhir adalah memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Next. Prinsip-prinsip dari monitoring dan evaluation. Prinsip-prinsip dari monitoring ada 7. Yang pertama yaitu monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi. Lalu monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Lalu monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Lalu yang kelima ada monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Lalu ada monitoring harus objektif, dan yang terakhir monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Berikut adalah prinsip-prinsip mengenai evaluasi. Menurut Nanang Fatah di tahun 1996 ada 6. Yang pertama yaitu prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. Yang kedua, prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi.
evaluasi. Yang ketiga ada prinsip objektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. Lalu yang keempat ada prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Lalu yang kelima ada prinsip penggunaan kritis, dan yang terakhir adalah prinsip kegunaan atau manfaat. Next. Pendekatan dan teknik monitoring and evaluation. Pendekatan. Ada 4 cara untuk memonitor keluaran dan dampak. Keempat cara itu adalah pelaporan sistem sosial, eksperimen sosial, pemeriksaan sosial, dan pengumpulan bahan untuk penelitian sosial. Next. Keempat pendekatan tadi mempunyai ciri yang bersamaan, yaitu bahwa keempatnya, yang pertama terpusat kepada keluaran kebijaksanaan, yang kedua berpusat pada tujuan, yang ketiga berorientasi pada perubahan, lalu memungkinkan klasifikasi saling keluaran dan dampak, lalu yang terakhir berhubungan dengan aspek pelaksanaan kebijaksanaan. Next. Berikut adalah teknik dari monitoring dan evaluation. Teknik yang pertama ada observasi. Observasi adalah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung. Lalu ada wawancara dan angket. Wawancara dengan cara dilakukan bila monitoring ditujukan pada seseorang. Lalu ada forum group discussion atau FGD. FGD itu proses menyamakan persepsi melalui urun rembuk terhadap sebuah permasalahan. Next. Dikarenakan materi sudah selesai, sekarang akan ada kuis untuk mengenai materi dari ITSM yang tadi sudah dijelaskan. Ya, materi udah selesai nih teman-teman. Selanjutnya kita ada kuis lagi biar makin paham nih sama materi yang udah kami sampaikan tadi. Langsung aja nih, Fadil boleh dikirim link Kahoot-nya di chat. Yuk, boleh langsung join. Alif yang tadi. Oke, baik. Oke, ada nickname nih. Ditunggu sampai jam 14.25 ya, baru kita mulai. Oke, Kak. Baru ada 4 nih, mana lagi nih yang lainnya nih?
Oke, ada Popo Barbie, Bella Almara, oh iya, kali ini kuisnya ada hadiahnya nih, guys. Hadiahnya beneran nih kali ini. Nah, untuk saudara Alif yang tadi menang bisa dikit ke saya ya. Terima kasih Alif. Iya, tuh. Dua menit lagi, guys. Tunggu nih. Udah 14.25, dimulai aja ya. Ini kan tadi udah ada nih dari video dan dari PPT. Apa ya? Gampang sih, masih gampang.
Wih, pertama ada Keisha. Kedua Popo. Yang ketiga, rumus apa ini untuk mencari apa? Gampang, guys. Tadi ada di PPT. Wih, udah banyak nih yang bener nih. Sahang. Sahang, posisi pertama ada sahang. Yuk, lanjut. Ini juga ada, guys, di kalian bisa buka modulnya juga ya yang tadi dikasih di link kolom chat. Iya, bener banget tuh, Kak. Wih, banyak yang bener nih, Phil. Wih, Keren. keren nih, berarti Nanti pada nyimak ngelakuin ya. semua nih. Mantap, mantap. Posisi pertama ada dari Sahang. sahang. Masih nih. Siapa nih sahang? Siapa ya? SLA apa tuh? Wih, bener. Widih. Keren. Keren sekali kalian. Masih sahang Masih ya? tetap sahang. Posisi pertama. Next, Kak. Stakeholder utama dalam application management kecuali ayo. Ada yang jawab pemilik unit bisnis 1 orang. Wah, masih sahang ya? Masih dengan sahang. Siapa yang sahang? Next, Kak. Tahapan apakah ini? Kira-kira gambar apa tadi ya? Udah dijelasin. Akses manajemen yang benar, guys. Udah banyak nih yang benar nih. Wah, Keisha naik ya. Sahang tergantikan oleh Keca. Wih, keren. Tipis-tipis nih bedanya nih. Apa berapa tingkatan dalam technical support? Berapa tuh? Masih dengan Keca. Keisha. Next. Pengertian resolution and recovery. Ya, jawaban yang benar adalah yang kuning. Masih dengan Keca. Oke, mantap. Next, Kak.
Pertanyaan Terakhir ya. terakhir nih. Yuk. Fungsi monitoring dan evaluation menurut Dan, kecuali Pertanyaan. kecuali Siapa ya pertanyaan. kira-kira pemenangnya? Siapa nih guys? Siapa ya? Wah, Keisha. Wih, Selamat Keca. posisi Selamat pertama ya. ada Keca. Coba boleh Keca on mic dong. Yang mana Keisha sih? yang mana sih? Nah, Hai guys, senang banget bisa menang. Keisha boleh on cam kalau bisa ya Keisha. Aduh, Biar nggak orang bisa, maaf ya. Oke. iya. Koneksinya jelek nih. Posisi kedua ada Sahang. Boleh nih Sahang on mic, Sahang boleh. on cam, on mic. Dari tadi balapan ya sama Keca. Untuk yang Oh, namanya nggak ada Sahang ya. boleh on mic ya. Ada nggak nih? Sahang. Kalau yang namanya Sahang tadi siapa nih? Oh, nggak bisa on mic. Oh, boleh sepatah dua kata di chat juga nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Posisi ketiga ada Jody. Jadi, Apakah ada orangnya di sini? Ada. ada. Boleh on cam ya, Jody. Jody boleh. Oke. Lagi di Mantap perjalanan. Alhamdulillah ya sekali. Allah menang. Oke, Ya, bagi malu. pemenang bisa hubungi pembicara ya. Oke. Sip. Oke, seru nggak nih gamesnya? Seru dong pastinya. Seru ya, ini tentang materi yang tadi sih. Berarti bagus nih pada merhatiin. Nah, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Langsung nih, boleh yang punya pertanyaan, boleh langsung on mic atau bisa tulis di kolom chat. Yuk yang mau nanya bisa langsung on mic guys. Yang mau nanya silahkan ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Ini nih udah ada nih penanya-penanya guys. Ada dari Anissa Nurhairani. Oh iya nih. Kalau nanya tapi lagi gak bisa bisa on mic. Boleh. Apa nih Apa pertanyaannya? saja permasalahan yang sering terjadi terkait dengan manajer bisnis dan manajer IT? Oke, mau langsung dijawab atau ditampung dulu nih pertanyaannya? Boleh langsung. Viril agak ngegas gitu. Ini mau langsung dijawab dulu nih pertanyaan satu. Oh, tampung. Oh, tampung dulu. Oke. Oke, belum ada yang bisa jawab juga. Bentar ya. Pertanyaan kedua ada, apa sih tujuan dari manajemen service? Ya, Lip mau nanya apa ya? Boleh. Oke, ada pertanyaan ketiga nih. Alif. Alif lumayan aktif ya dari tadi Alif.
Ini pertanyaan dari Nisa sama Kiriel udah ada. Ini si Alif mau nanya, Alif. Alif jadi nanya kah? Bagaimana Saudara Alif? Bagaimana jika perusahaan tidak memiliki dari Tidak manajemen memiliki manajemen service. Oke, terima kasih ya Alif. Ditampung dulu pertanyaannya. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Apa langsung aja jawab nih? Gimana para pemateri? Apakah Kita sudah jawab dulu yang pertama dari yang pertanyaan dari Anissa. pertanyaan dari Anissa? Apa saja permasalahan yang sering terjadi terkait dengan manajer bisnis dan manajer IT? Boleh langsung jawab. Oke, mau jawab yang pertanyaan dari Nisa. Apa saja permasalahan yang sering terjadi terkait dengan manajer bisnis dan manajer TI, IT? Yang pertama tuh ada perencanaan strategis IT dan bisnis. Terus ada mengintegrasikan dan menyelaraskan IT dan tujuan bisnis. Yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus, mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi TI. Yang keempat, mengoptimalkan total cost of ownership. Yang kelima, mencapai dan menunjukkan return on investment. Yang keenam, menunjukkan nilai bisnis TI. Yang ketujuh, mengembangkan kemitraan bisnis dan IT. Dan yang terakhir ada meningkatkan keberhasilan proyek. Tuh. Oke, baik. Sudah terjawab. Anissa, apakah sudah terjawab? Oke, udah. Selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua dari Virial. Apa sih tujuan dari manajemen service? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi tuh tujuan dari manajemen service itu ada dua. Yang pertama dia ada memastikan bahwa layanan IT ini sejalan dengan kebutuhan bisnisnya secara aktif dan mendukung bisnis. Lalu yang kedua, layanan TI ini mendukung proses bisnis penting. Semakin penting juga bahwa TI bertindak sebagai agen perubahan untuk memfasilitasi transformasi bisnisnya. Begitu. Oke, apakah sudah terjawab, Kak Virial? Oke, udah ya. Pinter kakaknya. Pertanyaan terakhir nih dari Alif. Bagaimana jika perusahaan tidak memiliki dari manajemen service? Boleh lebih dijelaskan lagi Alif pertanyaannya Alif? Sepertinya para pemateri kurang memahami nih pertanyaan yang disampaikan Alif. Oke, untuk yang pertanyaan dari Alif, yang bagaimana jika perusahaan tidak memiliki manajemen service. Nah, yang seperti yang kita ketahui, service itu untuk ditujukan oleh perusahaan untuk customer. Nah, jadi apabila perusahaan tidak memiliki manajemen service, ya yang pastinya tidak. Jadi perusahaan tidak bisa atau susah untuk mendapatkan suara atau hati-hati pelanggan agar tetap setia menggunakan jasa atau produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Seperti itu, Alif. Nah, apakah sudah puas, Alif, dengan jawabannya? Apakah sudah terjawab, Alif? Oke. Oke, mantap.
Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Boleh nih, jangan lupa isi feedback untuk bukti kehadiran kalian. Untuk link feedbacknya bisa di kolom chat. Oke, itu ya. Untuk feedbacknya itu sekalian juga untuk persensi ya. Iya, untuk absensi juga nih. Oke, sambil mengisi, kita lanjut ke sesi dokumentasi. Ayo yang bisa on cam, tolong on cam, dan dinyalakan nih feedbacknya. Hai Kakak Alif, sedang di luar ya kayaknya, pakai masker. Iya nih Kak, lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kakak Alif sudah kerja, Kakak Alif? Atau masih kuliah? Oh, sudah kerja ya, ternyata ya, rajin ya Kakak Alif. Hebat nih. Oke. Ayo, ada lagi nggak yang mau on cam nih? Lu guys, on cam guys, untuk dokumentasi. Ini apakah udah semua on cam? Amar, udah. Halo, Kakak Amar. Ibu langsung aku SS aja ya. Oke, Kak. Oke. Gaya dong guys. Yuk, 1, 2, 3. Bentar ya. Lagi. Lagi guys. 1, 2, 3. Oke, Mantap. Ya, baik kalau udah semua, kita akhiri saja webinar pelatihan ITSM ini. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih ya kepada peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat nih untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih guys. Thank you. Thank you guys. Boleh yang mau live. Alif, iya kenapa Alif? Ya, Boleh Alif. Katakan lagi ya. Thank you. Dadah Kesha. Stop record, Phil. Oh iya. Alif tolong keluar ya.